Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah retorika Ibu Evi, yang saya hormati rekan mahasiswa serta hadirin yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam forum kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, dalam beberapa tahun kali ini kita telah menyaksikan sebuah fenomena global yang mengubah cara kita untuk berkomunikasi, belajar, bahkan berkarya. Salah satu simbol dari fenomena ini merupakan aplikasi TikTok yang dulunya dikenal sebagai wadah hiburan, kini perlahan mulai menunjukkan potensi lain sebagai sumber inspirasi, termasuk ke dalam dunia akademik ini. Hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan yang mungkin belum terlalu sering untuk dibahas secara serius mengenai transformasi fungsi TikTok dari hiburan yang bisa menjadi sumber inspirasi akademik kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat TikTok selama ini lebih identik dengan joget-jogetan viral ataupun prank, konten makanan maupun konten-konten ringan yang lainnya. Waktu yang kita habiskan untuk melihat TikTok ini tanpa sadar bisa menghabiskan 1 maupun lebih dari beberapa jam dalam sehari. Bagi mahasiswa ini tentu menjadi ancaman yang serius bagi produktivitasnya, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir. Namun, apakah kita pernah berpikir, bukankah platform sebesar itu bisa kita arahkan ke hal yang lebih produktif? Apakah kita hanya bisa menjadikan TikTok sebagai sumber distraksi atau bahkan justru bisa menjadikan sumber motivasi kita? Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, TikTok sejatinya hanyalah alat, dan baik buruknya ini tergantung siapa dan bagaimana TikTok itu digunakan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak konten-konten kreator yang menghadirkan informasi edukatif di dalam TikTok. Kita bisa menemukan tips untuk menyusun skripsi, membuat tutor, kutipan panduan, memandu dalam menyusun skripsi, dan banyak hal motivasi agar kita bisa bangkit dari rasa malas dan overthinking saat menghadapi tugas akhir. Konten-konten ini terdapat dalam TikTok, dan semuanya di dalam TikTok ini ada hal-hal yang sangat menarik dan singkat dan mudah untuk diakses. Bagi mahasiswa yang sering merasa cemas dan butuh ide atau kehilangan arah, konten semacam ini bisa menjadi asupan semangat untuk mereka. Pastinya itu sangat berarti bagi mereka. Hadirin sekalian, salah satu tantangan terbesar dalam menyelesaikan tugas akhir ini bukanlah hanya kemampuan akademik semata, melainkan kesehatan mental dan konsistensi kita untuk mengerjakan itu sangatlah berarti. Kita sering merasa terbebani oleh ekspektasi, bingung harus mulai dari yang mana, atau bahkan takut akan hasil yang tidak sempurna. Namun, kita ketika membuka video laman TikTok dan melihat mahasiswa lain yang sedang berjuang, mulai dari revisian judul ataupun menulis bab 1 hingga bab akhir, hingga menghadapi dosen pembimbing, kita merasa tidak sendirian. Kita merasakan adanya rasa kebersamaan dan perjuangan di dalam video tersebut. Ada beberapa motivasi baru yang muncul. Bahkan tidak jarang dari video beberapa detik tersebut kita bisa mendapatkan ide baru yang membantu kita untuk keluar dari rasa malas maupun kebuntuan yang tidak kita dapatkan.
Nah, hal ini merupakan kekuatan dari TikTok yang sering kita abaikan. Kemampuan menyampaikan pesan secara singkat, visual, dan emosional, kita bisa arahkan kekuatan ini ke dunia akademik. Maka kali ini TikTok bisa menjadi sumber ataupun mitra belajar yang luar biasa. Namun, tentunya untuk menjadikan TikTok sebagai sumber inspirasi akademik, kita membutuhkan sikap bijak dan kesadaran diri. Jangan sampai kita berniat untuk mencari tips menyusun skripsi, tapi malah berakhir dengan video-video lucu selama beberapa jam yang akhirnya membuang-buang waktu kita untuk mengerjakan tugas akhir. Lalu, bagaimanakah caranya untuk kita bisa memanfaatkan TikTok ini secara positif? Pertama, yaitu caranya kita dapat mengatur algoritma kita. TikTok ini akan menampilkan konten berdasarkan apa yang sering kita tonton, sukai, dan bagikan. Jika kita mulai mencari dan menyukai video edukatif maupun akademik, maka secara otomatis TikTok ini akan merekomendasikan konten-konten yang serupa pula. Kemudian, yang kedua, ikuti konten kreator yang memang berfokus pada edukasi. Pada saat ini, banyak sekali pemuda-pemudi akademis maupun seperti dosen muda, peneliti, bahkan mahasiswa yang berprestasi berbagi pengalamannya melalui konten-konten TikTok yang mereka bagikan. Mereka menghasilkan inspirasi, tetapi tidak hanya inspirasi yang mereka hasilkan, dan mereka juga hanya memberi solusi yang nyata bagi kita. Yang ketiga, yaitu tetapkan batas untuk penggunaan TikTok. Nah, gunakan filter seperti time management ataupun alarm pribadi untuk menjadikan TikTok ini sebagai pengetahuan, bukan hal-hal yang utama untuk menguras waktu dan energi saja. Kemudian hadirin yang saya banggakan, transformasi fungsi TikTok ini tidak bisa kita capai tanpa kesadaran kolektif dari para penggunanya, termasuk kita, para mahasiswa. Kita harus menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengonsumsi konten saja, tetapi kita juga ikut berkontribusi di dalamnya. Nah, bayangkan jika suatu saat ada dari kita yang membuat video bermanfaat tentang cara membuat kerangka berpikir misalnya, ataupun tentang cara mengatasi rasa takut saat bimbingan, atau juga tentang cara membagikan waktu secara efektif dan efisien kepada kita. Beberapa mahasiswa pastinya banyak akan terbantu oleh video-video konten tersebut, ya kan? Nah, inilah saatnya mari kita untuk menjadikan ini sebagai perubahan, bukan hanya menjadi tontonan saja, tapi kita juga dapat membuat hal ini menjadi agen perubahan. Mari kita ubah pola pikir kita untuk menjadikan TikTok ini wadah sebagai produktivitas jika digunakan dengan tujuan dan kesadaran yang lebih baik. Kita bisa tetap menikmati hiburan, tapi kita juga dapat menyisipkan nilai-nilai akademik dan motivasi di dalamnya. Tidak hanya hiburan semata, tetapi kita juga bisa menyisipkan nilai-nilai akademik lainnya. Bayangkan jika tugas akhir ini bukanlah suatu hal yang menakutkan, tetapi ini merupakan salah satu perjalanan yang kita jalani bersama. Ditemani dengan teknologi, TikTok ini akan mengarahkan kita ke hal yang lebih benar jika kita arahkan ke hal yang lebih benar. Nah, hadirin yang saya banggakan, di akhir kata, izinkan saya untuk menutup pidato dengan satu ajakan, yaitu jangan salahkan platform kita. Mari kita perbaiki cara penggunaannya. Jadikan TikTok ini bukan hanya sebagai pelarian dari tugas akhir, tetapi sebagai pendamping dalam menjalaninya. Dan jangan lupa, gunakan TikTok ini juga sebagai hal yang lebih positif. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi penyemangat
dan membuka sudut pandang baru bagi kita mahasiswa untuk mendorong kita menjadi pengguna yang baik dalam produktivitas digital kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.